Paham sampai sini? Masih Pak Bani, Pak. Ini yang kita kagum ini dapat diminta kamu jawab serius. Jangan-jangan Anda juga friendsen. Ini followernya puluhan juta, ya apa enggak? Bayangkan nih tanggung jawab ini gimana? Dulu saya sebelum belajar saya ikut-ikut aja ya. Lama-lama saya setelah paham ketawa saya dengar begini ketawa sendiri. Ada juga kan? Lihat kakak-kakaknya. Berantakan siapa hidup itu? Siapa? Yang membuat gak karuan ini siapa hidup itu? Lepas tangan kau semua ini lebih ini. Ini mulai gosok ini. Sampai sini paham materi ini? Paham. Anda sebelum ke gosok paling ikut ini. Ayo, jangan-jangan mengamini. Anda itu siapa? Hah? Berhenti jadi sutradara, produser, jadi aktor, penulis skenario. Anda sekali beri sinetron di dalam otak Anda itu. Iya apa iya? Kalau sendiri nanti saya sendiri masuk kamar. Waduh ya Tuhan, satu sebelum masalah belum selesai, nyuci lagi itu. Padahal Anda sendiri masalahnya. Halo. Paham apa enggak? Jujur. Berhenti mengasihani diri sendiri. Meremehkan diri sendiri. Sebentar Mas, habis lagi. Satu lagi, Bapak Mas, lebih parah lagi. Dan pengembangan banyak di sini kayaknya. Sebelum itu gosok pasti mengamini. Ayo, aku yuk. Jujur apa pukul? Satunya apa tadi? Dua lagi, Pak. Wah, ini lebih parah ini. Malaysia, apa? Malaysia. Lihat. Yang lukai perasaanmu siapa? Suaranya cuma 3 orang takut ngaku. Yang lukai perasaanmu siapa? Suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, dosenmu, mahasiswamu, relasimu, customermu. Ayo, maka stop nyalain orang lain. Terus lanjut maaf. Kau sakitiku, siapa yang nyusun semua kata-katanya? Siapa yang nyusun kata-kata ini? Siapa yang nyusun kata-kata ini? Anda pernah mengalami nggak jujur? Jujur. Ini jangan ini aku boleh loh ya. Ulangi lagi Mas ya, maaf ya. Iya, tadi maaf. Kalau Anda belum itu gosok ini, Anda pasti lagunya kita yang sekarang ya cocok sama suasana perasaanmu. Wah, ayo, nyapa enggak? Kalau gini nggak butuh tisu, kanebo.
Makanya saya bilang jaga sembung nek. Yang lama ojeknya, yang baru pesawat gak nyambung gak sawat dulu. Oke, ini lanjut dari materi kok 2-3 hari saya detailkan. Saya karena sehari minta maaf, nggak cukup. Anda lihat itu, yuk lihat ini fokus ini biar tahu, biar nggak salah paham lagi. Halo, yang di arsir putih di atas itu namanya otak. Otak, ya tepatnya itu tempatnya pikiran, pikiran. Ya bahasa Latinnya neokortex. Lebih besar mana dibanding perasaan? Perasaan itu biru sama merah. Ada limbik mamalia atau reptil. Besar mana? Pikiran sama perasaan? Pikiran. Oke. Yang sering dikambing hitamkan apa? Pikiran. Padahal bermasalah itu perasaan. Perasaan ada dual ya. Mas Pandu masih ingat tadi? Kuliah sistemik dekat rumah seneng, perasaannya seneng, dorong pikiran, itu namanya motivasi. Sebaliknya mahasiswa yang bunuh diri tadi, perasaannya galau, stres, membungkus pikirannya. Stres, beda lagi. Itu perasaan yang tidak berdasarkan diri. Oke? Ayo, contoh limbik mamalia itu apa? Contoh. Binatang apa? Contoh, mamalia, limbik. Ayo dong. Saya ngomong mulai pagi loh, masih sekarang sini. Hah? Sapi. Apalagi? Kucing. Apalagi? Kambing. Jangan oleh sebelah yang tersinggung. Ya, reptil. Contoh reptil apa? Ular. Apalagi? Jangan oleh sebelah yang lebih tersinggung. Halo Mbak Mas. Kalau Anda siksik baper, sedikit overthinking, insecure, tersinggung, ngambek, Anda nggak beda jauh kayak reptil, nggak beda jauh kayak mamalia. Halo, yang Kristen silakan, maka masing-masing saya nggak hafal. Yang Islam, Anda ingat nggak Rasulullah dilempari? Marah? Enggak. Diludahi marah? Enggak. Nabi Muhammad Rasulullah hanya marah ketika tentang akidah. Kalau tentang diri nggak masalah, nggak marah beliau. Katanya orang Islam, sedikit ngambek, sedikit tersinggung. Blokir, unfriend, coba. Silaturahim, teman 10 tahun, bersaudara lama tiba-tiba diblokir, gak paham saya. Sampai sini paham? Kenapa? Karena sedikit baper perasaannya, tapi yang dituduh pikirannya, pikiranku sumpah. Stres aku pakai pikiran, sumpah galau. Overthinking, namanya memang thinking, tapi over itu perasaan. Insecure itu perasaan. Perasaan yang tidak berdasarkan, ingat perasaan ada dua ya. Ada yang berdasarkan, ada yang tidak. Sampai sini paham? Baik, ya. Saya minta aja habis lanjut tentang beras ya Mas. Habis ini, bentar. Saya minta maaf, Mas tolong lampunya Mas. Saya kasih contoh satu sini. Yuk, Mas Yan, minta tolong duduk sebentar. Habis ini ngerti tolong beras, saya minta maaf ya. Maturun. Baik, lihat sini, lihat saya. Baik. Sabar. Mas, tolong saya dibantu. Ini Mas, ya. Ini Mas, minta tolong sini. Iya, minta tolong saya dibantu Mas. Enggak saya tidurkan, enggak saya tiduri. Baik, materinya ini game untuk praktek. Ini game untuk apa? Praktek. Oke. Bentar Mas ya. Baik, ada pesan Mas. Baik. Maju sedikit, maaf. Mas siapa namanya minta maaf? Hah? A N I. Oh N Nanda Mas Nanda. Baik. Mas Nanda ada peran. Lihat sini, baik. Ingat kata-kata saya. Ini praktek ya. Halo Mbak Mas. Stop. Berhenti meremehkan diri sendiri. Berhenti mengkerdilkan kemampuan potensi diri. Tuhan, Allah itu ngasih potensi yang hebat luar biasa. Nanti akan kita buktikan. Ya benar apa tidak? Ya ini workshop, kita akan praktekkan teori tok, atau memang kenyataan prakteknya sebuah. Kita buktikan sekarang. Mas Anda saya minta maaf. Ya, gini aja, tidak. Ini mungkin, maaf. Kaki jangan bergerak. Oke, diam ya. Sampai nanti pun berhenti. Jangan gerak. Kaki. Nanti saya kasih tahu kalau sudah bergerak. Oke, baik. Ini game Mas. Game. Dan tidak ada niat menjelekkan Anda, mempermalukan Anda, tidak ada. Ini materi workshop. Oke. Jadi Mas Anda sekarang gini. Jadi. Oke, maaf ya. Jangan gerak kakinya Mas ya. Maaf ya. Matanya fokus ke ujung ini. Tolong lihat ini gini. Di Bone saya diajak dari hotel, diajak ke masjid, diajak ke wah keliling-keliling. Ini materinya yang paling. Ini nih ujung jari ya, Mas Anda. Clear ya? Udah? Oke, jangan oleh Mas. Yang lain jangan ketawa sebentar boleh. Ini game. Kita agak serius dikit. Maaf Mas Anda ya.
Diam ya. Nanti Mas Nanda jangan gaya dulu, lihat saya Mas Nanda boleh, atau turunkan sebentar boleh. Lihat saya. Nanti Mas Nanda, kaki nggak boleh gerak ya. Kaki nggak boleh gerak, lihat saya. Diam ya. Nanti Mas Nanda, mata tetap fokus ujung jari. Gerakan begini, kaki nggak boleh gerak kan? Kaki saya nggak gerak kan? Gerakan gini sampai Mas Nanda, aduh bentak sakit, wis gak cukup, wis gak sanggup. Aduh sakit, stop. Jangan dipaksa. Paham ya? Clear ya? Paham ya? Oke, clear. Paham ya? Paham ya? Baik. Mas Nanda coba ulang lagi. Kaki tidak bergerak ya? Bismillah. Ya, mata Pak fokus ke ujung jari. Sekarang Mas Nanda gerakan jarinya ke kanan muter-mentok sampai Mas Nanda nggak sanggup sakit. Aduh, mentok Pak. Mentok. Oh, itu males itu namanya. Terus sampai mentok sampai Anda nggak sanggup. Sambung. Oke, lihat ya. Mas Nanda stop. Ya, balik lagi pelan-pelan. Ya, hati-hati, jangan meremehkan game gini. Salah urat kan akan. Serius. Udah ya? Baik, Mas Nanda. Udah ya? Ya, turunkan sebentar. Baik. Anda lihat, menurut Mas Nanda, kemampuannya Mas Nanda yaitu, aku dia segini ini kemampuanku. Potensiku ya segitu itu. Paham sampai sini? Lihat itu Mas Nanda, lihat bawah. Oke ya, jangan gerak kaki Mas, tolong Mas, jangan gerak. Oke? Kemampuan saya segini, jangan dipus. Ngerti? Jangan ditekan-tekan saya. Aku itu bisa masak ini. Clear ya? Sering nggak Anda meremehkan diri Anda sendiri? Anda sering putus asa kecewa padahal ada kemampuan yang lebih besar dari ini. Jauh lebih hebat. Ini bukan hipnosis, bukan tidur-menidurkan. Ini kemampuan real nyata. Oke? Baik. Anda sekarang sebagai temannya Mas Nanda, sebagai sahabatnya Mas Nanda, Anda mau nggak Mas Nanda sukses? Mau nggak dia lebih maju? Mau kan? Baik, Mas Nanda maaf, jadinya gini lagi. Oke, kaki jangan gerak ya Mas, maaf. Oke, mau? Mau nggak? Baik, kita kasih semangat Mas Nanda bahwa dia pasti lebih mampu, lebih jauh dari yang dia capai sekarang. Mau nggak? Mau nggak? Mau? Kasih semangat, ayo! Keren! Ya keren! Jangan ngomong, terus! Kaki saya gerak, stop! Ya, stop. Ya, makasih, balik pelan-pelan. Maaf. Iya, balik pelan-pelan. Mas, tolong kaki jangan gerak, Mas, minta maaf. Anda lihat sendiri, minta maaf. Lebih jauh mana? Yang pertama, Mas Nanda gerakan, bahwa Mas Nanda hanya merasa kemampuanku yang sama ini gitu. Jangan ditekan, jangan didorong. Aku sama ini. Anda sama diri Anda atau sama karyawan Anda sama orang lain sering nggak mengalami kayak gini? Benar? Ini yang pertama kemampuan Mas Nanda merasa nyusun kata Anda, aku nggak sama ini. Oke? Ya kan? Anda dorong, Anda kasih semangat. Nasibnya berubah deh. Ya apa enggak? Dia mau melakukannya. Syaratnya dia mau. Kalau dia nggak mau, nasib nggak dapat berubah. Kata kunci mau. Oke? Lihat. Lebih jauh kan? Halo, Mbak Mas. Ada yang lebih jauh dari ini. Ada yang lebih jauh dari ini. Buktikan sekarang. Bismillah. Dan Mas Anda ke depan. Tolong jangan gerak kaki. Tolong. Tolong instruksi tadi dengar. Kaki jangan gerak sampai nanti. Betul. Oh enggak, kok masukin mati Mas enggak lah. Oke, Mas Anda saya minta maaf ya. Jarinya gini lagi. Oke, mata yang merem. Tolong pahami dulu instruksi saya. Mas Anda habis ini tidak usah menggerakkan tangannya. Saya sampaikan kata-kata saya, instruksi saya, tapi Mas Anda jangan gerakkan tangannya. Mas Anda hanya dalam bayangannya saja. Paham? Boleh jawab? Paham? Ya, tapi jangan digerakkan ini ya. Jadi lihat saya, maaf, buka sebentar matanya. Pasti Mas Nanda gerakannya bukan di sini, tapi di dalam bayangannya. Ngerti? Ini cuma hanya bayangannya aja menggerakkan. Paham? Oke, baik. Ya, oke. Lihat, matanya merem. Ya, oke. Jangan digerakkan tangannya. Digerakkan lewat bayangan di dalam benak Anda. Oke? Baik. Mas Nanda sekarang akan melakukan gerakan ya ke kanan jarinya, tangannya tadi, lengannya terus diputar ke kanan. Ya lebih jauh dibanding yang pertama tadi, lebih jauh dibanding yang kedua tadi yang dikasih motivasi teman-teman Anda. Lebih jauh, bahkan lebih jauh lagi. Tapi tiba-tiba sakit, rasanya sakit. Memang lebih jauh tapi sakit. Tetapi Mas Nanda mau menerima rasa sakit itu. Mas Nanda mau menerima rasa sakit itu. Oke?
Sehingga lebih jauh lagi karena Mas Tanda mau menerima rasa sakit itu. Oke, Glenn, buka matanya, turunkan sebentar. Paham instruksinya? Paham? Paham ya? Baik, coba cukup. Mbak, Mas tolong gini ya. Sudah? Sudah? Masih kita, Sudah? Tolong bicara dihentikan sebentar, maaf. Instruksi saya dengarkan. Sekarang Mas Anda gerakan, ya. Gerakan ujung jari kaki jangan gerak. Ya, gerakan ke kanan, ya. Ya, ke kanan, ya, lebih jauh dibanding yang pertama, bahkan lebih jauh dibanding yang kedua. Karena Anda mau menerima rasa sakit itu. Bismillah, mulai. 1, 2, terus Mas, terus, terima rasa sakit, terus Mas, terus, stop, terima kasih, pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Ada yang salah urat, jangan main gini, ada yang salah urat. Ya, terima kasih, mana ada? Berapa tadi? Nah, Mas tahu maksudnya? Anda percaya apa enggak? Tidak, aku belajar gini tidak apa-apa. Di kelas lain, itu dia muternya sampai segini. Loh, Anda nggak percaya, itu dikasih sama Tuhan, kemampuan luar biasa. Tapi Anda sering meremehkan diri Anda. Paham? Ada potensi hebat dalam diri Anda. Halo, tapi tergantung Mas Anda, makasih. Mas, kasih plus Mas Anda. Lihat di sini. Itu semua tergantung di sini. Kata kuncinya apa? Ya, kata kunci kata-kata apa? Mau menerima rasa sakit. Perubahan nasib mau diubah, omset mau naik dan sebagainya. Menerima sakit, gak enak. Habit baru, new habit, itu sakit, gak enak. Sobo biasa bangun jam 5, disuruh bangun jam 3, gak enak. Sakit itu. Iya kan enggak? Iya. Mau omset dari 1 juta jadi 2 juta, ubahan terima rasa sakitnya. Iya apa enggak? Nambah member, nambah prospek, nambah seminar, nambah training, macam-macam, itu gak enak. Kurangi jam untuk istirahat, kurangi jam untuk ini, jam ini. Ya memang begitu kalau mau ubah nasib, sakit. Sampai sini paham? Yang pertama tadi itu seringkali terjadi apa enggak dalam diri Anda? Ya. Aku itu main sama ini, saya itu mampunya segini. Jangan dipaksa, jangan dipush saya ini. Ya Pak ya? Ya. Lalu yang kedua, Anda kasih semangat dari orang lain, saudara, istri, tetangga, mertua, ya anak yatim, ayo, wow, lebih jauh. Yang hebat yang ketiga ini masuk Allah enggak. Ketika Anda mau menerima rasa sakit, perubahan itu terjadi. Nasib dapat diubah. Oke? Lalu, maka jangan pernah meremehkan potensi diri. Jangan mengkerdilkan meremehkan diri. Oke, Mas tadi apa tadi Mas yang apa tadi? Beras. Nggak tahu maaf. Video beras sama. Boleh lampunya dimatikan lagi? Ya fokus ke sini. Ada video beras sebentar. Jadi kalau artikularis gimana? Perasaan Anda saat jaga gimana? Perasaan itu di sini seperti itu. Ngerti ya? Ini artikularis janji di sini. Loh serius, level di sini. Beras ya. Kalau melihat ini video beras, nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa, pura-pura ngerti lah. Anda lihat. Ini telepon Anda mesti sudah lihat ini, Mas. Nggak tahu kalau tidak berubah. Ya. I tell you. So some words are ugly, right? Like kill and hate. And some words are really nice, like I love you, right? So our experiment is to see if words have an effect on things.
tuh? Ada 2 toples isinya beras. Ya, beras yang pertama, ya, anak kecil itu ngatain apa? I hate you, I kill you, saya benci kamu, saya bunuh kamu. I hate you, I kill you, berhari-hari sampai beberapa minggu. Itu toples pertama isinya beras. Toples kedua isinya beras juga, tapi kata-katanya beda. I love you, I love you, I love you sampai berapa minggu. Ya, apa yang terjadi setelah berapa minggu? Yang beras pertama, I hate you, I kill you. Yang beras kedua apa? I love you, I love you. Apa yang terjadi? Nanti mas, maaf. Jadi mas, maaf. A couple weeks we're going to open them up and see what happens. We'll see what happens with our words. I would say 3 more weeks. We'll see what 3 more happens weeks. with our words. So what's the experiment we did? You're trying to figure out what happened to the right. And what happens? What did we say to the rice? I love I love you. And what's this one say? this melon. We're not the same. Right. Melon. Let's see what happens. Let's open this one up. Let's open up the one that says I love you. How do you get out? What happened to that rice? The water. Nothing happened, right? We said I love you to this rice, and did it change? It looks just like these other ones. We didn't. These ones over here, we didn't say anything to it. It looks just like that. It looks the same. This one, I want you to be careful with. I don't want you to touch this one. Do you know what happened to it? What happened to the rice? Here, you pull it back. Look inside there. Look what happened to it. You don't breathe it in either. It's probably really nasty stuff in there. Look at the difference. This is the rice we said I love you to. And And maybe this is the one we said I hate Iya ya. you to. Maaf, ya. Lampu tolong, maaf, minta tolong lampu. Paham maksudnya nih? Paham? Toples satu, I hate you, I kill you, I hate you, I kill you. I love you, I love you, I love you, I love you. Berapa minggu kemudian yang terjadi apa? Toples yang I hate you, I kill you apa? Berasa hitam busuk. Yang I love you tetap gak berubah loh. Hati-hati nyusun kata-kata ke benak Anda. Nah, untuk bilang dari penyakit sebagian besar berawal dari kata-kata. Hati-hati itu nyusun kata-katanya. Sampai istri paham? Yang Islam yang sudah pernah dipanggil ke Baitullah, batu hajar aswad itu dari batu surga, iya Pak? Ya. Itu aslinya bening, bening itu. Dicium sama sekian miliar orang, banyak dosa hitam jadi. Hati-hati nyusun kata-kata benak Anda. Benak itu mana? Ada penelitian psikologi apa tadi? 50.000 kata ada di? Tergantung Anda nyusunnya. Anda mulai enggak? Ya, ayo mulai dari pagi. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak salawat, zikir, ngaji dan seterusnya. Supaya 50.000 kata itu paling banyak adalah kata-kata yang memberdayakan diri, kata-kata yang menyambung ke Tuhan. Supaya Tuhan, jadi kalau Anda jadi super team, Anda kalau mau, paling tidak Anda harus mampu terus connect sama Tuhan. Paham maksudnya? Connect sama Tuhan misalkan. Supaya apa? Anda menjadi orang yang beda dibanding yang lain. Sampai sini clear? Paham itu? Halo, hati-hati loh nyusun kata-kata. Anda mesti kalau Anda sadar, Anda pasti ingat materi apa kata-kata yang Anda susun dulu. Nggak tahu, mau masih dikasih kesempatan untuk napas. Taubatan nasuha, 2 rakaat. Sholat tobat. Ada yang mau sering? Tuh, di mana ini? Apa Anda merasa, waduh, ini nasibku oke deh. Ada yang mau sharing atau curhat? Loh, kok diem semuanya nih? Anda jadi terpesona dengan kata-kata Anda sendiri. Halo, Mbak, ya gimana? Mbak, boleh maju dua-duanya sih? Taruh handphone sama tasnya. Ya, kita mau main game. Tidak apa-apa, sambil saya dengarkan. Saya dengarkan Anda. Ya, dua-duanya maju. Ya, maaf. Ya, berhadapan. Ya, saya dengerin. Ya, saya dulu pernah kerja di hotel Pak, untuk operatornya dari Prancis. Salah satu yang paling teringat waktu itu klien saya orang Prancis. Dia pernah berkata gini Pak, sampai sekarang pun masih tetap saya pakai ya, you get what you think. Kamu akan dapat apa yang kamu pikirkan. Awal-awalnya sampai menanam mungkin lunak ya. Ya, terus
Apalagi? Tapi selalu saya tanamkan di pikiran Kata-katanya saya. bagus ya, selalu saya, bukan kita. Tadi kan banyak ngomong kita. Saya nggak mau ikut kita. Saya. Ya, terus mas, siapa Tapi namanya? saya tanamkan dalam setiap aktivitas saya yang saya lakukan ya Pak ya. Terus? Saya selalu mikir segalanya, namun itu tadi yang positif sama yang negatif ya. Ya, Pak. terus? Cuman saya mikirnya, saya selalu mikir harus bisa. Walaupun tadi Ya, harus satu bisa berbeda apa-apa. ya. Baru setelah ini saya tahu kalau ini bisa di background yang kayak seperti itu ya Pak. Ya. Mulai dari kata-kata, Ya, mainnya. struktur nasib. Ya, terus? Iya. Terus saya dengar tuh mas. Nah, itu yang semakin diperjelas di acara workshop ini ya Pak. Artinya yang dulunya saya merasa itu bukan apa-apa, namun tetap saya lakukan karena memang baik buat saya. Ya, Akhirnya saya baru tahu kalau ini bisa seperti ini. ya. Terus? Eh, Ini pertanyaannya apa? Atau anda buat kesaksian, testimoni atau? Testimoni. Oh, testimoni. Oke, sih. Thank you. Terus? ya itu aja sih. Terima kasih banyak. Mas siapa? Maaf. Riono Pak. Riono, Mas Riono. Kerja di mana nih mas? Novotel Pak. Ono hotel sini? Iya. Bintang 4 itu, Masya Allah, luar biasa. Jaringannya apa? Iya, luar biasa. Bintang 4, bintang 5, apalagi dia punya jaringan beda. Trainingnya begini. Saya akui, saya banyak belajar di hotel bintang 5 Mojopahit, Mandarin Oriental. Belajar banyak dari saya bersama buli-bulinya. Luar biasa. Kakak saya nomor di atas saya, nomor 3. Kerja di pengoboran minyak, ya drilling, offshore, luar negeri, puluhan tahun. Ya, itu kalau marah-marah bulinya, isinya bun binatang kalau semua. Ya, wajah anjing babi kalau 1 jam 2 jam kemudian waktu makan ngobrol ketawa-ketawa. Gak ada dua perasaan, gak ada baper-baper. Waktu marah bener, bule kalau marah ya kan gak betul, ada bule ya Bapak. Bule kalau marah beneran. Selesai makan ketawa-ketawa. Coba Anda, blokir langsung. Makan ngomong kasar, emangnya pentoleh bakso. Ngomong kasar mana buktinya? Mana? Anda sering berangan-angan mah. Metafornya ngawur. Nanti materi 2 aja jadi panjang, jangan pokoknya itulah. Paham? Ya mas, alhamdulillah saya senang kalau ada testimoni gini. Paham ya? Hati-hati. Ini materi panjang, tapi udah 2 hari sehari gak iso. Oke, Mbak siapa? Maaf. Namanya? Mus. Dari Ya, Mus dari Mbak. Iya. Panggilannya? Mbak Lus, tolong berhadapan. Ya, di saya sini boleh. Ya, berhadapan ya. Oke, Mbak siapa? Lutfi ya. Mbak Lut, lihat saya. Mbak Lut pegang pensilnya seperti ini. Tolong lihat sini, ini game. Nanti kita praktekkan, benarkah? Ya kata-kata udah mengubah nasib. Kita game sekarang, kita buktikan, oke? Mbak Lut, lihat ini, pegang ini. Nih, anak pensilnya. Oke, di kelasnya teman saya pakai besi, bukan pensil lagi besi. Oke, lihat, oke. Tahan. Ya, tahan. Ini dua. Yang kuat. Oh, gemeter. Enggak saya apa-apain. Maaf Mbak Lut, lurusnya udel, pusat. Ya, pegang sekuat-kuatnya. Oke, sekuat-kuatnya. Oke. Baik, siapa lupa lagi saya? Mbak Mus. Ini lihat sini. Mbak Mus, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anda nggak kelihatan geser, agak miring dikit begini. Nah, agak miring sedikit tadi. Nggak, miring ke sini biar situ kelihatan. Nah, sini Anda sudah kelihatan sini. Nah, gitu sih. Yang nggak kelihatan tolong lihat, berdiri. Ya. Baik, boleh di video. Baik, sudah, Mbak Mus. Ini, halo, lihat. Ini tantangan, halangan, rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Pegangnya kuat. Maaf. Kalau lepas berarti nggak kuat. Oh, yang kuat. Serius. Ayo, sekuat-kuat ya. Oke, bagus. Apa ini? Tantangan. Ini simbol tantangan, halangan, rintangan yang Anda hadapi setiap hari, Mbak Mus. Ya, ini 1 jari. Ya, ini simbol kemampuan yang dikasih Tuhan, kemampuan sekali sama Allah. Oke, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan. Berarti kita mampu menghadapi semua masalah. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Benar, baik, bismillah. Mbak Mus, ya, di kelas saya udah keliling mana-mana, termasuk yang saya bilang tadi di PT Racing, Bu PMA Jepang, 1 kelas hampir sekampung.
maaf, yang lebih kurus-kurus dari Anda, itu semuanya sekali begini aja patah. Yang terakhir badannya lebih gede dari saya begini, nggak patah-patah. Berarti, Mbak Mus lihat sini, Mbak Lu lihat sini, berarti ini bukan tentang kekuatan fisik, Bang. Ini tentang kekuatan nyusun kata-kata ke dalam benak. Yakin nggak bahwa Tuhan uji saya, ya lebih besar kemampuan yang dikasih Allah, dikasih Tuhan, dibanding rintangan, halangan, tantangan yang saya hadapi setiap hari. Paham sampai sini? Nih, paham? Oke, paham ya? Nah, baik, Semarang, foto Semarang, mau nikah, suami istri, satu kurus, oke, ajak calon mertua, ajak calon kakak ipar.